Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Gimana sih kabar teman-teman semua? Sehat? Atau gimana sih teman-teman? Oke, jadi kembali lagi bersama saya Nona tentunya. Em, Perkenalkan, saya Patricia Floresita Inasla Halimaking dengan NIM 231114073. Kali ini saya akan membahas terkait inklusi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa sih inklusi itu? Siapa saja sih yang termasuk dalam inklusi? Kira-kira inklusi membahas tentang apa aja ya? Dan apa sih peran inklusi? Nah, daripada teman-teman penasaran, mending simak video saya selanjutnya agar teman-teman bisa mengetahui, bisa paham apa sih inklusi itu. Oke, kita mulai dari kata inklusi. Inklusi itu berarti lawan katanya eksklusif. Sedangkan eksklusif yang saya tahu artinya tertutup. Nah, berarti inklusi terbuka. Kira-kira apa sih teman-teman maksud dari inklusi atau terbuka ini? Nah, kalau teman-teman ingat tadi di awal saya sempat menyebutkan terkait pendidikan inklusi. Kalau kita kaitkan masa pendidikan yang terbuka, pendidikan inklusi berarti pendidikan yang terbuka. Kira-kira apa sih teman-teman apa yang terbuka? Nah, terus apa sangkut pautnya dengan pendidikan? Inklusi pendidikan. Teman-teman makin bingung atau makin penasaran? Oke, jadi pendidikan inklusi adalah sistem dalam pendidikan yang memastikan semua siswa, termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau biasa kita sebut dengan disabilitas, mendapatkan kesempatan belajar bersama-sama di dalam kelas yang sama. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh memisahkan siswa yang dia berkebutuhan khusus, jadi dia mempunyai kelas tersendiri, sedangkan kita yang notabene siswa yang sehat secara fisik dan lain sebagainya yang disebut siswa reguler itu belajar sendiri, kayak gitu teman-teman. Konsep ini menekankan bahwa setiap anak terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, emosional, atau sosial berhak mendapat pendidikan yang setara dan bermutu. Nah, pendidikan inklusi ini bertujuannya untuk apa sih? Pendidikan inklusi bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan mempromosikan partisipasi siswa dalam pendidikan reguler. Jadi selanjutnya ada filosofi pendidikan bagi PDBK Sekolah Inklusi. Oke, yang pertama pendidikan untuk semua. Setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Jadi setiap anak itu punya hak untuk memakai fasilitas ini, menggunakan fasilitas ini di sekolah tersebut. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Jadi setiap siswa atau peserta didik di sekolah tidak berhak untuk mendiskriminasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. Dia berhak mendapatkan perhatian dari guru maupun teman-teman di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, ada integrasi pada lingkungan. Setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Yang pertama ada non-diskriminasi. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keragaman. Yang kedua ada aksesibilitas. Jadi, sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Yang ketiga ada partisipasi penuh. Semua siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis dan non-akademis. Yang keempat ada kesetaraan dalam pendidikan.
Jadi, semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kelima, ada pendekatan berbasis kemampuan siswa. Fokus utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keenam, ada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Siapa saja sih pemangku kepentingan itu? Poin 6 ini membahas pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi antar guru, orang tua, siswa, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar siswa. Yang ketujuh, ada penghargaan terhadap keragaman. Perbedaan di antara siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkuat dan memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Nah, pendidikan inklusi juga menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekurangan dan tantangannya, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan semua siswa secara maksimal. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait model persekolahan. Jadi, model persekolahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem persekolahan dan sistem non-persekolahan. Sistem persekolahan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu terdiri dari segregasi atau segregatif dan non-segregatif. Jadi, yang pertama kita akan membahas terkait segregasi dulu atau segregatif. Jadi, ini dimana sekolah dikhususkan untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas atau SLB saja, sedangkan siswa atau peserta didik yang reguler tidak bisa bersekolah di sekolah tersebut. Yang kedua ada non-segregasi. Pendidikan non-segregatif itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan integratif dan juga pendidikan inklusi. Kesamaan dari dua sistem pendidikan ini adalah sama-sama mainstreaming, namun ada perbedaannya juga. Oke, jadi pendidikan inklusi itu sistem pendidikan itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak pada suatu institusi tersebut. Namun berbanding terbalik dengan sistem pendidikan integratif. Nah, pada sistem pendidikan integratif ini, anak diharuskan untuk menyesuaikan sistem pendidikan pada suatu institusi tersebut. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Jadi, inklusi dan integratif itu sangat berbanding terbalik. Namun kesamanya seperti yang tadi saya bilang, keduanya sistem pendidikan ini keduanya sama-sama mainstreaming. Oke, jadi kita lihat pendidikan inklusi dan integrasi itu perbedaannya tuh apa sih? Nah, yang pertama kita lihat dari pendidikan integrasi terlebih dahulu. 1. Anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai tamu di kelas reguler atau kelas biasa. Yang kedua, ABK dapat diterima bergabung apabila dianggap mampu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang sudah ada. Yang ketiga, ABK atau anak berkebutuhan khusus lebih sering belajar di kelas khusus dan terpisah dengan temannya yang lain hampir sepanjang hari, jadi tidak bergabung. Yang keempat, seringkali mengabaikan aksesibilitas. Dan yang kelima, kadang-kadang asesmen tidak dilakukan. Nah, selanjutnya kita melihat dari pendidikan inklusi tersendiri. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus secara alami merupakan anggota dari kelas tersebut atau dari kelas reguler. Yang kedua, tanpa persyaratan, jadi kurikulum berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu. Yang ketiga, anak belajar bersama dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dan ramah pastinya. Yang keempat, aksesibilitas menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan. Dan yang kelima, ada asesmen dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Oke, selanjutnya ada implementasi dari pendidikan inklusi. Yang pertama, implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran
untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat beradaptasi secara aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran inklusi berfokus pada keterlibatan penuh siswa dalam kelas reguler sambil memastikan bahwa kebutuhan individu mereka terpenuhi melalui pendidikan yang fleksibel. Yang ketiga, itu ada implementasi pembelajaran inklusi. Nah, implementasi pembelajaran inklusi ini harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan kolaboratif dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individual siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif dan efektif bagi semua siswa. Yang pertama itu ada penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran yang di dalamnya mencakup satu, kurikulum yang diferensiasi. Apa sih kurikulum yang diferensiasi itu? Jadi, kurikulum harus disesuaikan agar fleksibel untuk semua siswa. Diferensiasi mencakup modifikasi konten, proses, produk, dan lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu konten. Nah, konten yaitu menyederhanakan materi bagi siswa dengan kesulitan belajar atau memberikan materi lebih mendalam bagi yang lebih mampu. Selanjutnya itu ada proses. Menyediakan berbagai cara seperti diskusi kelompok, penggunaan multimedia, atau bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan teknologi bantu. Selanjutnya yang ketiga itu ada penilaian. Nah, di sini evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dari setiap siswa. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran multisensori, yaitu dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang lebih melibatkan dari satu indera. Misalnya, visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan suara untuk membantu siswa memahami materi yang lebih baik. Selanjutnya ada strategi pengajaran kolaboratif yang mencakup pertama ada team teaching. Jadi guru reguler dan guru pendukung khusus dapat bekerja sama dalam satu kelas untuk mengajar semua siswa. Pembagian peran antara keduanya membantu dalam memberikan perhatian dan juga dukungan yang lebih spesifik kepada siswa dengan kebutuhan yang khusus. Yang kedua ada pembelajaran teman sebaya. Jadi di sini memanfaatkan bantuan teman sebaya yang lebih mampu untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memberi materi dan memahami semua materi pembelajaran. Model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai di antara sesama siswa. Selanjutnya kita akan bahas terkait rencana pembelajaran individu atau biasa disingkat dengan RPI. Nah, RPI ini dibagi, yang pertama ada RPI Education Program. Bagi siswa dengan kebutuhan khusus, guru dapat merancang RPI yang mencakup tujuan belajar individual, metode pengajaran yang sesuai, dan alat bantu yang diperlukan. RPI memastikan bahwa pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan yang dapat dicapai. Dalam RPI, tujuan belajar disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Hal ini memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan kemampuan mereka. Selanjutnya ada penggunaan teknologi bantu. Nah, teknologi bantu ini mencakup yang pertama adalah teknologi asistif. Penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak, pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, aplikasi yang mendukung siswa dengan kesulitan menulis,
atau alat komunikasi berbasis gambar bagi siswa dengan keterbatasan berbicara. Yang kedua ada pembelajaran digital. Nah, di sini yang dimaksud adalah e-learning dan perangkat lunak pembelajaran dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan yang berkebutuhan khusus. Hal ini memungkinkan siswa belajar pada kecepatan dan gaya yang tidak nyaman bagi mereka. Next, selanjutnya kita akan bahas inklusivitas dalam penilaian. Mencakup yang pertama ada penilaian berbasis kemampuan. Guru harus memperhatikan kemampuan dan perkembangan individu setiap siswa. Penilaian tidak dilakukan berdasarkan standar umum yang sama untuk semua, tetapi berdasarkan pencapaian relatif terhadap potensi masing-masing siswa. Yang kedua ada penilaian formatif dan umpan balik. Penilaian formatif dilakukan secara berkala untuk membantu perkembangan siswa secara real time, dilakukan dengan umpan balik yang konstruktif. Hal ini membantu siswa mengetahui area mana yang perlu diperbaiki dan untuk guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran. Selanjutnya ada lingkungan belajar yang mendukung, meliputi 1. Kelas yang aksesibel. Yang dimaksud dengan kelas yang aksesibel adalah lingkungan kelas harus dirancang agar mendukung siswa dengan berbagai kebutuhan. Hal ini mencakup pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi sosial, ruang yang ramah bagi siswa dengan disabilitas fisik, serta pencahayaan dan akustik yang sesuai. Yang kedua ada pendekatan Universal Design for Learning atau biasa disingkat dengan UDL. UDL adalah pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua siswa sejak awal, bukan hanya melalui modifikasi setelah fakta. UDL mencakup fleksibilitas dalam cara siswa mengakses informasi, mengekspresikan apa yang mereka ketahui, dan berpartisipasi dalam kelas. Selanjutnya ada dukungan sosial dan emosional. Mencakup yang pertama ada pembinaan keterampilan sosial. Siswa dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan pembinaan khusus dalam keterampilan sosial. Pembelajaran inklusi harus menciptakan suasana di mana siswa merasa aman dan diterima dengan dukungan terhadap pengembangan interaksi sosial dan kerjasama. Yang kedua ada program pengembangan emosional. Guru juga harus memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar seperti kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, atau perasaan terisolasi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan tenaga pendukung. Mencakup 1. Tenaga pendukung khusus. Guru dapat bekerja sama dengan tenaga pendukung seperti terapis, psikolog, atau konselor untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk memenuhi akademik, sosial, dan emosional siswa secara menyeluruh. Yang kedua ada pendampingan siswa. Beberapa siswa mungkin memerlukan pendampingan pribadi yang membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun aspek fisik. Selanjutnya, ada peningkatan kesadaran inklusivitas dalam kelas yang meliputi yang pertama ada pengembangan sikap positif bagi siswa lain. Guru harus membina budaya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi kelas tentang keberagaman, kegiatan yang mendorong kerjasama, dan upaya untuk menghilangkan stigma atau diskriminasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Yang kedua, ada pengelolaan kelas yang adil. Jadi, guru harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pembelajaran dengan
menghindari tindakan yang membuat siswa merasa terasing atau diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas terkait kultur inklusi. Membangun kultur inklusi di sekolah reguler membutuhkan komitmen dan usaha dari semua komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan juga orang tua. Kultur inklusi tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi, dapat belajar dan berkembang bersama. Nah, bagaimana sih cara menciptakan lingkungan yang inklusif? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Memberikan edukasi tentang inklusi, pendidikan anti diskriminasi. Yang kedua, ada kepemimpinan sekolah yang mendukung inklusi. Komitmen kepemimpinan sekolah, pendekatan inklusif dalam kebijakan. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan guru. Memberikan pelatihan guru tentang pembelajaran inklusif, kolaborasi dengan guru pembimbing khusus. Yang keempat, ada pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman. Infrastruktur yang ramah bagi semua siswa, lingkungan yang bebas bullying tentunya. Yang kelima, ada membangun interaksi sosial yang positif. Program pre-support atau dukungan sebaya, kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Yang keenam, ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Kemitraan dengan orang tua, kolaborasi dengan organisasi dan komunitas. Yang ketujuh, ada penggunaan teknologi untuk mendukung inklusi, seperti teknologi asistif, pembelajaran digital yang fleksibel. Yang kedelapan, ada pengembangan kurikulum inklusif, kurikulum yang fleksibel dan diferensiasi, materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman. Yang kesembilan, ada evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Evaluasi berkala, umpan balik dari orang tua siswa dan juga siswa. Yang ke-10, ada menciptakan budaya penghargaan terhadap perbedaan. Oke, teman-teman, jadi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pada intinya pendidikan inklusi itu adalah satu sistem pembelajaran yang dimana kurikulum pada suatu sekolah atau institusi tersebut menyesuaikan dengan peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya. Jadi semoga apa yang telah saya sampaikan ini teman-teman juga paham dan tidak salah mengartikan lagi dan tidak salah berargumen atau berpikir bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus dan ini pasti begini-begini dan lain sebagainya, dan ayolah kita berpikir untuk semua anak itu sama saja, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Mereka pun ingin berteman bersama kita dan begitupun sebaliknya. Jadi ya kita harus bisa menghormati dan menghargai mereka. Saya yakin dan percaya kalau itu kita lakukan, mereka pun akan melakukan demikian sebaliknya kepada kita. Oke teman-teman, ingat, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah.